Hai, selamat pagi semua. Kembali lagi torang di hari ini masuk di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Oke, karena ini pelajaran PJOK ya. Torang lewat karena itu ada pelajaran sendiri. Apa kabar hari ini anak-anak? Tentu iya, Indonesia selain memiliki keberagaman yang sudah torang bahas di pembelajaran 1, Indonesia pun memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Jadi permainan-permainan tradisional ada gobak sodor, atau torang sering dengar bahasa torangnya tali tanah. Ada juga permainan benteng-bentengan. Jadi tentu selain itu Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Jadi contoh kalau keroncong, alat musik keroncong tidak sama dia bunyi dengan alat musik kecapi, alat musik gendang atau tifa. Baru DP alat musik jenisnya saja sudah berbeda ya, apalagi dia bunyi. Bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita? Ya, torang indera pendengar yaitu telinga. Di sini ada percobaan 1, percobaan 2, ada juga percobaan 3. Torang mulai dari percobaan 1. Jadi tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Inci jelaskan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas. Kalau ini merambat melalui udara, benda gas. Torang dapat lihat udara? Torang tidak bisa lihat kan udara, tapi udara dapat torang torang rasakan. Di sini ada alat dan bahannya, selang plastik kurang lebih panjangnya 2 meter. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu. Oh ya, ini teman. Minta karena ini di rumah, minta kakak atau mama atau papa pegang akang tuh ujung yang lain. Dekatkan ujung selang ke telinga. Baru mintalah untuk bicara lewat atau melalui ujung selang yang dipegang. Dengarkan. Ini percobaan 1. Percobaan 2 bunyi merambat melalui benda padat. Di sini ada alat dan bahan gelas plastik 4 buah, benang dan paku. Gelas plastik, benang, paku merupakan contoh atau sifat atau dia merupakan benda padat. Langkah kerjanya, buat satu lubang dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik yang sudah disiapkan. Jadi ini plastik ini torang selubang pakai itu paku yang torang dah siapkan. Potong tali atau benang sepanjang 2-3 meter, masukkan benang ke dalam plastik, seikan supaya nyendak terlepas. Mintalah untuk berbicara melalui telepon gelas plastik. Jadi itu percobaan kedua dan terakhir percobaan 3. Kalau tadi lewat benda gas, benda padat, sekarang melalui bunyi merambat melalui benda cair. Air kan merupakan benda atau memiliki sifat benda cair. Di sini alat dan bahannya, ember besar, air, batu, dan corong kecil. Dia saling akan minyak kelapa kang. Paling di rumah-rumah ada. Langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh.
Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan ini corong ini tidak menempel pada ember nih. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan-lahan dan dekatkan itu torang petling itu ngunipit telinga di atas bagian corong. Nah ini tugas Enci mau kasih, ini percobaan 3 gampang tuh DP alat dan bahan ada paling di rumah. Cuma ember, air, batu, dan corong. Nah, iya. Jadi, oke. Di pelajaran 1 ada teks tentang teks bacaan siap menghadapi musim hujan. Torang masih bicara lagi atau torang masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok tuh mana, gagasan pendukungnya mana. Sekali lagi Enci jelaskan, gagasan pokok itu dia biasanya dia ada di awal paragraf, pertengahan paragraf, atau di akhir paragraf. Bisa saja itu di awal, di pertengahan, atau di akhir. Tapi kebanyakan kalau gagasan pokok tentu dia ada di awal paragraf. Jadi nanti baca ini tugas lagi nih, siap menghadapi musim hujan. Nah, masuk pembelajaran 4, Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulas. Nah ini batik ini udah memang terkenal sampai di luar negeri. Sampai bule-bule suka senang menggunakan ini batik. Sampai ada DP hari batik nasional. Nah ini pelajaran matematika ya, dia ada mata pelajaran sendiri, torang skip. Oke, ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan judulnya Tarik Kipas Pakarena. Ada berapa paragraf kira-kira ini? Ayo semua lihat. Ada berapa? Iya, ada 3 paragraf. Enci sudah jelaskan bahwa setiap paragraf itu diawali dengan kata pertamanya agak masuk ke dalam. Jadi tidak sama rata dengan kata-kata yang ada di bawah. Ini ada berapa paragraf Kote? Iya, 3. Jadi ini masih mencari lagi gagasan pokok dan gagasan-gagasan pendukung. Nah, jadi mau cari di setiap paragraf mana DP gagasan pokok, mana DP gagasan pendukung. Ayo anak-anak lihat di sini, ini ada gambar apa? Iya, orang bilang ini sapu lidi. Nah, seperti yang sudah orang ketahui bahwa Indonesia atau orang hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga pun kakak lain kalinya nak sama dengan adik. Kakak pemata, misalnya kakak pemata agak warna kecoklatan, sedangkan tuh adik warna kehitaman atau kulit. Adik putih, kakak agak kecoklatan. Rambut pun adik perambut ikal tapi kakak perambut lurus. Begitupun dengan torang tetangga-tetangga di sekitar. Nah, torang tentu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Nah, ini perbedaan yang ada di keluarga, perbedaan yang ada di sekolah dan di masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi dengan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, ada satu ilustrasi atau contoh. Nah, ini contoh. Torang ambil sebuah sapu lidi. Torang cuma mau cabut dari satu batang ini sapu lidi. Nah, coba torang gunakan itu mau sapu itu sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang berserakan. Bagaimana kira-kira? Torang cuma menggunakan ini satu batang sapu lidi, kira-kira mau bersih enggak? Enggak, paling kan? Nah, ketika torang pakai atau torang gunakan ini sapu lidi ini, torang pakai basapu. Nah, torang pakai ini sapu lidi ini yang sudah dikumpulkan seperti ini, tentu hasilnya akan berbeda dengan yang torang cuma gunakan satu batang sapu lidi. Nah, jadi pada umumnya
tentu sapu lidi yang kita gunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa sapu lidi atau ratusan sapu lidi yang diikat cukup erat menjadi satu, tentu hasilnya berbeda dengan yang cuma orang gunakan satu batang sapu lidi. Mana yang lebih bersih? Coba, paling yang itu sapu lidi yang ada ikat satu kali toh. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan itu akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Demikian juga persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mementingkan kepentingan umum. Contoh, hukum tua so kasih pengumuman, masyarakat atau warga kampung ini sebentar akan diadakan kerja bakti. Nah, sementara ini satu tetangga ini dia semua berpikir, aduh, nggak usah kerja bakti jo kita mau pergi berjalan-jalan jo. Tentu di situ orang boleh lihat adakah persatuan dan kesatuan. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Jadi apa yang akan terjadi kalau orang ada sikap persatuan dan kesatuan? Tentu sama dengan itu sapu lidi tadi. Persatuan dan kesatuan akan semakin kuat, semakin kokoh. Nah, sebaliknya apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Tentu apa? Tidak ada kekompakan, ya, dan lain-lain. Nah, ini diharapkan kerjasama dari orang tua supaya dapat membantu anak-anak untuk belajar, memahami, agar supaya dapat paham penjelasan dan juga bisa menggunakan buku yang sudah Enci kirimkan. Sampai di sini pelajaran 3 dan 4. Nanti sebentar Enci akan kirimkan DP tugas nih. Salam sehat semua.